Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah. Di sini saya dosen pembimbing saya, namanya Pak Asror. Di sini saya sedang melaksanakan kuliah praktek lapangan atau PKL. Nah, di sini kebetulan saya mengambil bagian konseling sofistik. Kebetulan ada teman saya yang mempunyai masalah. Dia seorang mahasiswa yang kemudian dia itu mempunyai masalah terkait dengan nilai IP kuliah yang sangat minim, dan kebetulan juga berbenturan dengan kondisi atau lingkungan sahabatnya. Nah, di sini dia bingung harus melakukan apa dan caranya itu gimana, dan akhirnya dia ingin menemui saya. Dan di slide selanjutnya kita akan mendengarkan, yaitu tentang konseling. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Vin. Terima kasih Mas. Oh, kalau boleh tahu dari mana, Vin? Oh, ini barusan dari perpus Mas. Bagaimana dengan kuliahnya hari ini? Alhamdulillah Mas. Ada yang bisa dibantu? Ini saya mau curhat terkait masalah saya Mas. Oh, di sini saya sebagai konselor akan berusaha membantu Alvin untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang kamu hadapi. Lalu kamu sendiri sebagai konseling sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain, Mas. Alvin jangan khawatir, insya Allah Mas akan menjaga rahasia, karena di dalam beberapa metode etik konseling yang saya tahu salah satunya adalah akses kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah kamu tanpa perlu takut akan diketahui orang lain. Syukurlah kalau begitu Mas. Baiklah Alvin, silakan Alvin menemui Mas. Jika ada masalah apa, tolong diceritakan. Oh iya Mas, saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak apa Mas. Oh, Masya Allah. Lalu apa masalahnya? IP saya itu yang sangat rendah, dan pergaulan saya kesehariannya di kampus dan luar itu kampus juga Mas. Oh, terima kasih. Lalu apa harapan Alvin setelah melakukan konseling ini? Ya, IP saya meningkat dan masalah saya dapat teratasi hingga menemukan solusi Mas. Bagaimana konseling ini membutuhkan waktu 3 kali pertemuan dengan durasi 30 menit. Bagaimana, Alvin setuju? Iya Mas. Baiklah, kita mulai konselingnya. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Alvin alami saat ini. Begini Mas, saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kaitannya dengan IP saya sangat rendah di semester 1 ini Mas. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi pergaulan Alvin saat ini? Saya punya 4 teman akrab Mas, tapi teruskan Alvin, bagaimana? saya membencinya Mas. Masya Allah. Menurut Mas, baiknya Alvin jangan berkata seperti itu. Kenapa Alvin membencinya? IP saya rendah gara-gara mereka Mas. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin karena kami sudah berteman cukup lama dan pasti saya akan dikucilkan dong. Oh, apakah Alvin sudah berusaha belajar dengan maksimal? Sudah Mas, tapi belajar saya sering terganggu oleh mereka. Kalau boleh tahu, bagaimana keseharian kalian dalam pergaulan? Kami berempat selalu kemana-mana bareng.
dan yang kami lakukan sangatlah tidak bermanfaat. Karena sepulang kuliah kami menghabiskan waktu hingga petang hanya main game, ngopi, main kemana gitu dan sebagainya lah. Bahkan mereka melupakan ibadah, sholat. Oh, Alvin sudah pernah menegurnya untuk meluruskan pergaulan kalian? Sudah sih mas, tapi gak direspon, malah dia mojokin saya kalau berargumen. Saat kami jalan mereka lupa dengan sholat saya, sering mengajakin, malah saya dibilang soalim. Memang sih, kalau dibanding dengan mereka, saya sendiri yang masih sering sholat. Kalau saya puasa sunnah juga dibilang soalim, sering diledekin dan sebagainya lah. Sebenarnya saya juga pengen tetap menjadi teman akrab mereka. Tadi Alvin bilang ingin berhenti berteman, kok sekarang ingin tetap menjadi teman akrab? Iya juga sih mas. Sepertinya saya tidak bisa mengubah mindset mereka deh. Dan saya ingin mendapatkan IP yang maksimal. Alvin pasti bisa. Iya mas. Jadi Alvin benci pergaulan ini karena banyak dampak negatifnya termasuk IP. Ya begitu mas. Oh, memang terkadang kita membenci teman kita karena perilakunya yang kurang baik. Tapi saya sedih mas. Alvin merasa sedih kenapa? Sejujurnya ya mas, sebenarnya saya sangat menginginkan pergaulan kami ini kerana pada hal positif, dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Alvin bahagia jika teman-teman dapat merubah kesehariannya. Iya mas, apalagi kami sudah berteman cukup lama. Dan saya bingung dengan kondisi ini jika saya menjauhi mereka. Itu tidaklah mungkin. Jika pertemanan ini tetap berlangsung, IP saya pasti akan selalu rendah. Alvin kesal karena tingkah mereka yang mengakibatkan IP Alvin menjadi minim. Iya mas, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana. Apalagi kami juga satu kelas. Alvin kesal karena keseharian mereka dan sekarang Alvin sedih sekelas dengan mereka. Betul mas, saya jengkel dengan kondisi seperti ini. Merasa frustasi dengan keadaan ini. Iya mas. Alvin merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tapi Alvin tidak tahu harus berbuat apa. Alvin coba simpulkan apa masalah Alvin yang sebenarnya. Iya mas, saya sedih karena semua ini masalah saya mas. Saya sangat menginginkan nilai yang maksimal. Alvin sedih karena berbagai masalah yang dihadapi hingga menghalangi pencapaian IP yang maksimal. Iya mas, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bisa mengerti dan mengubah semua lingkungan agar IP saya bisa maksimal di semester yang akan datang. Alvin sedih karena tidak bisa mendapat IP yang maksimal ya. Iya benar mas. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menghindari dari mereka, tapi malah saya yang tidak punya teman mas. Alvin merasa tidak nyaman jika tidak punya teman. Iya mas, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Pertama, saya ingin IP saya maksimal semester ini. Dan kedua, saya masih bisa tetap berteman dengan mereka yang tidak seperti saat ini akhlaknya. Alvin merasa kecewa jika tidak berteman dengan mereka. Iya mas, saya merasa kecewa. Alvin merasa sedih mendapat IP kecil dan jauh dari mereka. Iya mas, saya merasa tidak nyaman karena pergaulan saya yang membuat IP saya sangat rendah. Alvin merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa mengenai kemaksimalan IP dan pergaulan Alvin. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya mas agar berubah, tapi saya tidak maksimal. Saya jarang belajar juga sih mas. Tadi Alvin mengatakan ingin memberitahu teman-teman Alvin, tapi kok tidak maksimal, dan menginginkan IP maksimal, tapi Alvin jarang belajar. Iya mas, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal. Andaikan saya belajar maksimal dan dapat memberitahu mereka dengan maksimal.
Alvin merasa sedih dan kecewa karena Alvin benar-benar ingin melakukan usaha terbaik sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan Alvin sendiri mengembangkan rencana usaha terbaik dan melakukannya. Iya sih mas, tapi apakah saya bisa mas berubah IP menjadi maksimal dan teman saya berubah? Alvin tidak yakin bisa berusaha maksimal meski Alvin telah mengetahui kekuatan-kekuatan Alvin untuk mencapainya. Iya sih mas, saya ingin berubah semua kondisi ini. Gara-gara pergaulan saya, IP saya menurun mas. Saya jengkel mas. Alvin merasa marah dengan diri Alvin karena tidak tahu bagaimana cara agar IP tinggi dan teman berubah akhlaknya. Bener mas, tapi seharusnya saya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Sip, bagus Alvin. Alvin merasa tidak sabar ya, karena ingin segera melakukan suatu usaha bagaimana caranya IP bisa maksimal dan memberitahu mereka agar mereka berubah dengan cara yang maksimal juga. Iya mas, saya sudah tidak sabar lagi untuk bertindak. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Alvin hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam merumuskan tujuan ini, Alvin sendiri harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Alvin tetapkan tadi. Apa saja yang akan dilakukan? Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini kira-kira Alvin? Sepertinya hanya saya mas, belajar saya dan rekan-rekan saya. Baik, lalu apa yang Alvin lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan Alvin untuk mencapai IP maksimal dan teman-teman bisa berubah? Saya akan berusaha dengan baik mas. Ya, itu rencana yang sangat bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Alvin melakukannya. Nah itu mas masalahnya. Di samping saya agak riko dengan teman-teman juga, saya tidak pandai nasihati dengan baik. Dan saya agak malas belajar jika dihadapin dengan lingkungan seperti ini. Alvin kesulitan mengemukakan nasihat karena Alvin agak riko. Berarti Alvin harus menghilangkan rasa riko tadi. Kedua, Alvin harus bisa merespon secara kuat dan hindarkan rasa malas belajar karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa riko, insya Allah saya bisa mas. Bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindari rasa malas karena lingkungan mas? Alvin dapat merespon secara akurat jika Alvin dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan Alvin dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut juga tegas. Bagaimana Alvin sudah mengerti? Lalu bagaimana cara menghindari rasa malas belajar karena lingkungan mas? Oh, sebenarnya dimanapun tempatnya ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman, dan lain-lain dalam memperoleh tujuan. Semua itu bergantung pada sikap kita sendiri. Kitalah yang menentukan terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan dahulu pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan peradaban dunia. Rasa malas itu ujian kita untuk mencapai tujuan, dan hal ini harus benar-benar ditanamkan dahulu pada diri Alvin untuk memperoleh IP terbaik, dan bahwasannya semua ujian itu ada jalan keluarnya pastinya. Jadi insya Allah Alvin bisa. Bagaimana Alvin, sudah paham? Iya mas. Oh iya, Alvin sudah paham dalam kondisi yang bagaimana nasihat dengan kalimat yang lembut juga tegas kepada temannya disampaikan agar bisa berubah. Saya akan mencoba membawanya di tempat yang se-enjoy mungkin mas. Sip. Alvin juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu dengan banyak merespon yang Alvin kemukakan, misal 3 atau 4 kali. Ya mas, akan saya coba untuk dapat melakukannya. Bagus. Nah, sekarang coba rumuskan apa tujuan yang ingin Alvin capai setelah konseling ini. Baik mas, saya merasa riko dengan teman saya untuk memberi nasihat.
dan tidak tegas. Dengan itu saya harus berubah mindset mereka dengan cara ketegasan tersebut. Di tempat yang se-enjoy mungkin untuk memperoleh IP yang maksimal, seharusnya saya belajar dengan maksimal dan memerangi kemalasan bukan dengan menyalahkan keadaan, karena semua tergantung pada sikap kita. Bagus sekali, Alvin telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Alvin. Terima kasih mas. Kalau boleh tahu, apakah Alvin belum pernah mencoba untuk berusaha melakukan apa yang dirumuskan Alvin tersebut? Belum mas, hanya nasihat yang pernah saya lakukan, namun saya belum bisa menyampaikan dengan tegas karena agak ricuh mas. Dapatkah mas menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya yang ini? Insya Allah bisa. Setelah mendengar cerita Alvin tadi, Mas akan berikan alternatif yang bisa Alvin lakukan, yaitu Alvin bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Nah, teknik modeling langsung menurut KBBI, menurut ialah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau hendaknya dimiliki oleh konseling melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman suara. Bagaimana pendapatmu, Alvin? Keduanya kelihatan bagus, tapi saya masih bingung pilih yang mana mas. Baiklah, agar Alvin dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya Alvin mengkaji setiap alternatif tadi, kebaikan dan kerugiannya bagi dirimu maupun orang lain. Untuk itu Alvin dapat menggunakan lembar keseimbangan. Ini silakan diisi. Ya mas. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya yang paling penting adalah agar saya dapat bertindak tegas pada teman-teman saya mas. Bagaimana Alvin, sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan simbolik. Oh iya mas, modeling langsung keuntungannya saya bisa melihat langsung seorang memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah. Untuk kerugiannya saya belum dapat mas. Modeling simbolik keuntungannya menurut saya kita bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide. Sedangkan kerugiannya mas, kita tidak bisa pastikan begitu. Yang ditampilkan lebih baik kayaknya kalau modeling langsung. Jadi Alvin pilih yang mana? Saya pilih modeling langsung mas. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan Alvin lakukan lebih dahulu, kemudian langkah pengantara dan sub langkah, baik sub langkah dari langkah awal maupun sub langkah dari langkah pengantar itu. Langkah mana kira-kira yang menurut Alvin lebih penting dari semua program itu? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari teknik modeling langsung mas. Itu adalah langkah awal yang baik. Dan mana langkah pengantara Alvin yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan tadi? Langkah pengantara saya adalah saya akan memeragakan dari teknik modeling langsung. Nah, sekarang sub langkah apa saja yang Alvin akan lakukan? Yang menjadi sub langkah saya yaitu pertama, saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik, dan kedua, tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali. Sekarang Alvin menetapkan waktu kapan Alvin mau menyelesaikan program tersebut. Insya Allah minggu depan mas. Baik, Alvin bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan. Selanjutnya, kapan Alvin akan memulai kegiatan tahap awal? Waktu dekat ini mas, saya tidak ingin menunda lagi mas. Baik sekali. Alvin sudah tidak sabar menunggu. Lalu apa yang Alvin lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Mulai hari ini saya akan belajar memahami lingkungan
dan berubah sikap saya, Mas. Pada hari kedua saya akan melatih pengucapan yang lembut juga tegas. Dan hari ketiga saya akan memperbanyak latihan, dan hari keempat saya berusaha mempraktekannya. Baiklah, karena sudah tidak sabar lagi menurut saya untuk melakukan latihan, maka kita akan sekarang jadi gini, teknik modeling langsung. Begini kita akan bermain peran sebentar ya. Mas ingin Alvin berperan sebagai teman-teman Alvin seperti yang dia lakukan. Katakan pada Mas yang ia katakan saat Alvin menasihati mereka. Mas akan berperan sebagai Alvin. Mas akan menasihati awal seperti yang Alvin katakan tadi. Mas akan mengatakan pada teman-teman perasaan sedih Alvin. Oke, sekarang kita mulai Alvin. Iya, Mas. Kita mulai konselor. Kita mulai ya. Teman-teman, sebaiknya kita sholat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ini kan udah waktunya zuhur. Apa sih kamu so alim aja? Bukan begitu kawan, kita ini kan orang Islam, dan kalian tahu kan sholat itu tiangnya agama. Jika tiangnya sudah kita robohin, bagaimana bisa ranting dan daunnya akan melekat. Jadi kalau kita sholat kita tidak dijalankan, maka amalan lain pun tidak akan mengikuti. Untuk apa hidup senang kalau akhirnya kita harus dibakar di neraka? Kalian mau seperti itu? Bisa jadi IP kita rendah karena aktivitas kita yang seperti ini. Astagfirullah. Ya sudah, mari kita sholat dulu. Bagaimana Alvin, sudah paham? Bagaimana tentang pelaksanaan modeling langsung? Apa Alvin mau melakukan sekarang atau kapan? Alhamdulillah saya merasa lega, Mas. Baiklah, dengan seperti itu, apakah benar nantinya teman-teman Alvin akan sadar? Iya, Mas, saya yakin insya Allah nanti akan saya coba. Karena sebelumnya saya tidak pernah gunakan cara seperti itu. Bagaimana menurut Alvin dan bagaimana perasaan Alvin sekarang? Mantap, Mas, saya sangat senang. Rupanya waktu kita sudah hampir habis, Alvin. Iya, Mas. Untuk memanfaatkan waktu ini, Mas ingin Alvin mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita selama waktu tadi. Saya harus memahami lingkungan sekitar saya dan berteman dengan kondisi apapun rupanya, agar saya mampu menyikapi dengan baik, sehingga saya tidak kesulitan dalam kefokusan belajar, sehingga IP saya naik dan saya harus melakukan teknik modeling langsung yang Mas peragakan setiap bersama dengan mereka. Jadi IP mantap saya dan teman-teman berakhlak, dan yang terpenting lagi saya harus mampu memerangi rasa malas. Bagus, rupanya Alvin sudah paham. Bagaimana perasaan Alvin sekarang? Alhamdulillah, Mas, lega. Baiklah, kalau begitu Mas akan memberikan tugas pada Alvin untuk melakukan setiap kali Alvin bersama kawan-kawan, agar tetap tidak dicemooh nasihat Alvin, dan Alvin selalu dapat memahami lingkungan yang ada. Ya, Mas, saya akan berusaha. Mas akan memberikan catatan Mas kepada Alvin sebagai pengingat, dapat dijadikan kontrol untuk mengetahui kemajuan Alvin. Baik, Mas, terima kasih. Kalau Alvin tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Alvin. Baik, kalau begitu saya boleh izin pamit pulang, Mas. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini. Hati-hati di jalan, Alvin. Iya, Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.